Oke. Eh, Nah, jadi di sini kita bakal belajar tentang entropi. Hmm, ini sih dari buku yang ini ya, buku yang roket. Jadi di sini ada banyak penjelasan tentang entropi. eh Ya mungkin langsung aja ke latihan soal aja ya. Kalau penjelasannya bisa dibaca di soal atau bisa dibaca di buku atau nanti waktu ngerjain soal aja. Oke. Jadi yang pertama, jadi kalau panas ditransfer serat, dari 1200 dari reservoir yang suhunya 1200 Kelvin ke reservoir yang lebih dingin yaitu 600 Kelvin dan transfer yang dan panas yang ditransfer itu 100 kilojoule, maka entropinya berapa? Ya, entropi itu adalah penjumlahan dari entropi yang keluar dari atau apa ya, entropi dari yang reservoir panas sama reservoir dingin dijumlahkan. Jadi tinggal dijumlah, terus definisi entropinya itu Q plus Q per T. Ya, jadi rumusnya kayak gitu. Setelah dijumlahkan, misalnya positif, ternyata delta S-nya positif. Karena dia positif, berarti eh, dia ini prosesnya mungkin terjadi. Jadi, hmm, dalam arti ini tuh proses yang possible, gitu, proses yang mungkin, yang bisa terjadi. Kalau dia negatif, berarti nggak bisa. Oke, lanjut. Kalau yang 720 ini, diminta buat gimana sih kalau misalnya eh, panasnya itu transfer dari dingin ke panas. Nah, ternyata setelah dihitung, kalau dibalik begitu, ternyata entropinya negatif. Nah, kalau entropi negatif, berarti dia akan melanggar eh, prinsip penambahan entropi. Jadi entropi semesta itu bakal selalu bertambah. Jadi, jadi gampangannya itu dunia itu bakal selalu apa ya, semakin berantakan tanda petik gitu. Jadi kayak pasti nggak mungkin menurun. Kalau menurun itu bisa terjadi kalau misalnya kita nggak memperhatikan sistem secara keseluruhan. Ya, kalau misalnya yang di 719 ini kan entropi yang Horde reservoir ini kan dia berkurang ya, negatif. Tapi ya, kalau kita memperhatikan satu keseluruhan prosesnya, jadi kita juga harus memperhatikan entropi yang di reservoir dingin kan. Nah, sehingga ketika dijumlahkan dia jadinya positif. Gitu. Terus yang nomor 721, the stomach iteration of process per cycle. Nah, kalau dia ada isothermal heat addition, process of kernel cycle. Jadi 900 kJ itu ditambahkan ke fluida dengan suhu 400 derajat Celcius. Nah, sekarang kalau kita mau tentukan entropy change of the working fluidnya berarti kita cuma menghitung entropi yang ada di working fluidnya itu. Jadi satu elemen aja. Makanya kenapa kok dia bisa eh,
dia positif, oh, ya, positif. Nah, oh, oh ya, jadi dia positif kan, positif di sini 900 kilojoule per 423 Kelvin. Terus kalau dia entropy change of the source, sumbernya itu berarti negatifnya, berarti negatif 900 kilojoule per 673 Kelvin. Eh, Kenapa gitu? Karena dia isotermal ya. Jadi apa ya, maksudnya suhunya sama gitu. Jadi suhu di source sama di setelah ditambahkan panas itu bakal sama. Jadi minus ya. Jadi suhu yang di source sumber panasnya itu sama suhu yang ada di working fluidnya itu bakal sama karena apa ya, diberitahu di sini bahwa ini itu isotermal. Jadi yang di source itu bakal mengeluarkan 900 kilojoule masuk ke working fluid dengan suhu yang sama. Jadi nanti entropi working fluid sama entropi source itu punya nilai absolut yang sama, tetapi tandanya berbeda. Jadi kalau yang source itu kan kehilangan energi, jadi dia negatif. Sehingga nanti entropy change over the process. Jadi proses perpindahan panas itu entropinya bakal nol karena karena ini ya kayak ya sebenarnya ya karena nol karena sama sih bagi free sama entropy source, jadi nggak ada perbedaan, nggak ada perubahan entropi di proses tersebut. Nah yang ini juga sama, jadi karena diberitahu masih karena suhu konstan iya, is observed that the ideal gas remains, the temperature of ideal gas remains constant. Jadi karena ideal gas itu remain constant, jadi entropinya pasti nol ya karena nggak ada perubahan suhu. Nah, kenapa kok bisa nol? Karena meskipun ada energi yang masuk di sini, energi yang masuk dari eh, paddle wheel, tapi ada energi yang keluar. Nah, ternyata karena kita kan nggak tahu ya energi yang keluar berapa, tapi karena kita tahu bahwa suhunya itu konstan, jadi artinya energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Nah, berarti entropinya nol gitu, karena ya, ya karena nggak ada apa ya, Q-nya itu nol gitu, Q-nya nol, jadi T-nya juga nggak berubah juga. Oke, kayak gitu. Terus lanjut nih, studi kedua. Jadi kalau pakai yang 732 ini, jadi kalau misalnya ada satu tank dengan isinya itu saturated liquid vapor mixture, terus dikasih pemanas sehingga semua liquidnya itu bakal jadi vapor, jadi uap air. Terus determine the entropy change of the system of the process. Jadi eh jadi gambarannya itu ketika di kondisi satu itu ada 0,25 0,25, kualitasnya 0,25, jadi ada fraksi fraksi gasnya itu 0,25. Tahu dari mana ini?
Terus ketika dipanaskan, oh ya ini nih, 3/4 of the mass in the liquid is in the liquid phase. 3/4 of the mass is in the liquid phase. Eh, jadi X-nya itu 0,25 ya. Nah, satu kurangin 1 minus 0,75, jadi 0,25. Nah, terus ketika dipanaskan, dia berubah menjadi saturated vapor. Em, kenapa kok nggak not superheated vapor ya? Kenapa kok nggak superheated vapor? eh Mungkin gara-gara ini kali ya, gara-gara kalau superheated vapor berarti kan nanti delta apa ya, V-nya specific volume bakal naik tinggi kan. Jadi dia nggak bisa karena dia itu rigid tank di sini. Jadi kayak nggak bakal bisa mencapai itu. Nah, terus tadi gimana sih cara nentuin delta S-nya? Jadi di data tabel yang sudah-sudah langsung di saturated liquid vapor mixture itu kan udah ada data S-nya juga spesifik entropinya. Jadi tinggal dimasukin aja pakai rumus yang sama kayak bab sebelumnya. Jadi kalau yang S1 itu ketika campuran berarti pakai pakai rumus ini. Rumus ini hitung S1-nya berapa. Kalau S2 karena dia sudah fraksinya itu vapor semua, jadinya S2 itu setara dengan SG atau S ketika dia gas gitu. Terus tinggal dikurangin, ya sama jangan lupa dikali sama masanya. Oke, lanjut. Sudah 33. Oke, jadi eh, sekarang ada refrigerant 134A dipanaskan dengan tekanan konstan dari liquid jenuh ke uap jenuh. Ya. Jadi sekarang kalau misal mau dipanaskan, nah jadi eh, buat jadi kita membandingkan gitu ya spesifik entropi dari perhitungan dengan dari tabel. Kalau dari perhitungan berarti pakai rumus yang dikasih di soal ini, ds sama dengan G per T, ya yang berarti ini ya, S sama dengan G per T. Nah, spesifik entropi yang dimaksud di sini itu adalah spesifik entropi yang Fg. Jadi SFG itu buat apa ya, buat proses perubahan dari liquid ke vapornya. Berarti S sama dengan Q per T. Q-nya itu jadi panas yang dibutuhkan buat mengubah dari liquid ke vapor itu sama dengan HFG ya. Ya kalau kalian lihat di tabel juga yang FG ini itu kan sudah disebut di sini itu evaporator ya. Jadi evaporation enthalpy. Jadi kayak berapa energi yang dibutuhkan untuk menguapkan gitu. Jadi udah benar gitu. Jadi tinggal masukkan aja datanya HFG per T dapatnya segini. Nah, kalau kita lihat dari tabel ternyata harga nilai sesungguhnya itu ini 0,78339 yang artinya errornya itu sekitar 0,1%. Ini jadi datanya sama ini. Ini terus 145
uap masuk dengan adiabatic steady flow, so adiabatic steady flow with a low in elasticity as an saturated vapor at 6 megapascal transparent to 1.2 megapascal. Ya. Jadi ya ada perubahan dari 6 ke 1,2. Terus secara adiabatik berarti no heat transfer. Terus yang A, under the condition that the excess velocity is to be maximum possible value, sketch the TS diagram with respect to saturation lines for this process. Oke, jadi maximum possible value of velocity itu berarti dia nggak ada irreversibility atau kayak misalnya nggak ada friction, nggak ada friction sih, nggak ada kayak gesekan antara uh, partikel-partikel yang lain dengan nozzle-nya. Terus berarti dia itu artinya dia proses yang reversible. Nah, kalau reversible ya berarti proses yang isentropik. Berarti delta S-nya 0. Itu terus ya. Jadi di sini buat mencari velocity. Jadi kan dia pakai ada energi kinetiknya. Berarti kita pakai neraca massa, neraca energi ini. Terus dimasukkan aja tuh energi. Ini harus ini kayak gini, masukin aja. Ya ini sama langsung. Oke, jadinya kayak gini, masukin, hitung angkanya berapa. Terus eh ya, nah, satu itu kan dia steam semua ya. Jadi X-nya 1. Jadi sama dengan HG. Tapi kalau H2 itu kita perlu tentukan lagi pakai ini. Jadi dari entropinya ini gitu. Jadi, nah, entropinya itu masuk ke hmm, oh, enggak deh. Oh, dari tabel. Jadi dari tabel itu jadi S2 itu sama dengan S1. S1-nya itu didapat dari tabel saat 6 megapascal. Jadi S1 itu SG saat P-nya itu 6 megapascal. Jadi tinggal masukin aja dapatnya X-nya segini, berarti H2-nya dapat segini. Terus kalau udah tinggal masukin dapat velocity-nya sekian. Oke, jadi udah. Oh ya, ini sih. Oh, belum ini ya, sketch. Oh, ini sketch. Jadi eh apa ya, gambar grafik PS itu sama kayak gambar grafik yang ini itu V gitu. Seperti ini. V sama ini juga. Jadi ada ini saturation line nih. Ini sama gambarnya sama, kayak cuma variabel yang beda. Jadi karena apa ya?
A- apa entropinya nggak berubah, jadi dia garis lurus. Terus suhunya itu dia menurun karena eh, suhunya menurun karena ya karena oke karena kayak gini, karena kan dia tuh nggak ada heat transfer kan, adiabatik. Nah, adiabatik berarti suhu yang ada di dalam eh maksudnya bisa pakai ini sih, pakai hubungan PV T sama dengan PV yang rumus gas ideal ini. Jadi kalau misalnya su- tekanannya turun, berarti suhunya suhunya kalau tekanannya turun, ya suhunya pasti ikut turun ya. Eh, kalau tekanannya turun, suhunya ikut turun ya, betul. Ya, pakai rumus ini gitu. Jadi nanti dapatnya suhunya bisa turun. Ya, kayak gitu. Terus lanjut 755. Richard to the molecular system is arranged with the pressure release of set to release of carbon to subject. Oke, jadi ada. Jadi dia bakal ada eh, panci panci tekanan ya, kayak panci presto gitu. eh Steam cooker ya, ya kayak panci presto ya kayak gitu. Terus dia bakal menaikkan tekanannya 150 kilo Pascal. Kalau misalnya tekanannya itu lewat 175 dengan kali hasilnya di cooker is filled with water at some value of 10%. It's not either under the inside of course 40% determined. Hmm. Jadi awalnya itu 175, kualitasnya itu 10%, terus dipanaskan sampai kualitasnya sampai 60%. Oh, oh, tapi 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 dia itu ada pengaturan valve setnya bakal dibuka, real valve-nya itu bakal dibuka, real valve-nya itu bakal dibuka untuk mengeluarkan vapor dan maintain pressure once the pressure inside the cooker reaches kayak gitu. Nah, jadi ditanyakan minimum entropy change of the thermonuclear reservoir supplying this heat. Hmm. Hmm. Jadi di sini tuh kita pakai ini ya, pertidaksamaan. Kayak ini, nah, ini sebenarnya apa ini? Pertidaksamaan entropi. Hmm. Ya, jadi entropi itu bakal, jadi ini tuh total entropi. Jadi berangkat dari rumus delta S bakal tuh segini, terus nanti dia bakal segini. Nah, elemen delta S-nya itu dari ada dari delta S.
lingkungan delta S yang berubah karena ada perubahan state atau perubahan keadaan sama delta S yang diakibatkan karena mass transfer. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Nah, terus kalau udah kayak gitu, kita masuk-masukin rumusnya. Ya, jadi ini S1 sama V1 dihitung pakai rumus ini, S2 sama V2-nya juga dihitung, terus M1 sama M2 juga dihitung, nggak pakai volume per specific volume, terus dimasuk-masukkan ke rumus ini, dapatnya segini. Jadi minimal change of entropy-nya adalah sekian. Kayak gitu. Jadi entropy change of thermal, ya, reserve thermal energy reservoir itu yang yang dianggapnya itu yang lingkungan ini gitu, karena dia dari luar. Terus kenapa kok dia bisa sampai negatif, kenapa kok nggak nol, karena dia kan sumber energi ya, jadi kayak sumber panasnya, jadi panasnya bakal keluar dari reservoir ini, jadi dia bisa aja eh, negatif tuh, masih mungkin kalau dia negatif, harusnya negatif sih karena dia keluar, tapi dia ada batasannya sedikit kayak gini. Oke. Plus 192 adequate pumps to be used to compress saturated liquid water at 10 kilopascal to pressure to 15 megapascal in resolution. Okay. For input using entropy data from plus regulatory root and specific volume and pressure value and average specific volume and pressure values. Also determine the errors involved in part fields. Jadi kita menentukan work inputnya pakai 3 metode. Entropy data from the table, terus inlet specific volume and pressure values, and average specific volume and pressure values. Jadi kalau rumusnya itu kan ini, delta H itu sama dengan delta U plus delta PV. Nah, delta PV ini yang kita sebut sebagai flow work atau usaha alir apa sih, nggak tahu istilah Indonesia-nya. Ya, nah terus dari 1 ke 2 itu kan delta U-nya nggak ada ya, jadi nggak ada apa ya, reaksi apa-apa gitu. Jadi internal energinya nggak berubah. Jadi nggak ada reaksi, nggak ada perubahan internal energi. Jadi delta H sama dengan jadi delta H itu sama dengan delta PV. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, hmm, work-nya itu sama dengan delta H. Jadi dari tabel ini dari tabel ya, dua sama satunya pakai kondisi yang ada di sini. Lanjut. Nah, kalau misalnya dia yang B itu pakai delta P kali V. V-nya itu V inlet, inlet, inlet specific value and pressure values. Jadinya segini. Nah, kalau kita pakai yang average, V-nya average specific volume, average specific volume and pressure values, hasilnya segini. Nah, ini tuh ternyata sama kayak yang di atas yang nomor A. Nah, yang di B itu errornya segini. Ya, ini tinggal kalkulator aja. Di, di rasio aja. Terus nanti, kenapa kok dia bisa ada errornya? Karena W-nya itu harusnya kan delta PV. Delta dalam kurung PV. Tapi kita pakainya di sini delta P kali V. Jadi kayak nggak sama gitu. Karena V-nya kan berubah ya. V-nya itu berubah dari V1 sama V2 itu berubah. Jadi nggak sama. Nah, karena kita pakai V1 doang, ya tentu ada errornya.
tapi ternyata errornya nggak terlalu banyak. Jadi V-nya itu nggak berubah banyak. Nah, ketika kita pakai V average, itu ternyata bisa karena eh, apa ya? Ya karena ternyata emang lagi tepat gitu. Ya, average-nya ternyata sama dengan perubahan eh, V-nya gitu. Ya, kayak gitu. Oke, lanjut. 94. Hmm, ya, jadi di sini ada iron block yang dimasukkan, yang panas, terus didinginkan di insulated tank yang mengandung air, yang berisi air dingin. Terus airnya bakal juga menguap dan condense break, condense break. Jadi terkondensasi lagi, jadi menjadi air lagi. Eh, ya dia karena dia insulated ya, jadi nggak ada yang keluar itu materialnya. Mass flow-nya nggak ada yang keluar. Jadi nantinya entropi akibat mass flow itu bakal nol. Terus kita nggak bakal memperhatikan surroundingnya karena dia insulated. Jadi nggak ada yang nggak ada apa ya nggak ada Q yang bakal mengalir atau mengalir ke atau sis- dari sistem yang kita amati ke lingkungan ya kayak gitulah pokoknya. Nah, jadi delta S dari entropy change-nya itu berasal dari delta S generated, jadi yang dihasilkan akibat eh, perpindahan panas dari besi ke air. Gitu. Nah, jadi sama kayak yang di sini sih, yang kayak nomor satu tadi. Jadi delta S-nya sama dengan penjumlahan antara eh, es yang mengeluarkan panas sama es yang menerima panas. Nah, jadi kita pakai rumus ini kan ya, dq per T, tapi dq-nya ini karena kita pakai perpindahan panasnya itu ada hubungannya sama rumus ini ya, mc delta T, jadi hasilnya S itu sama dengan mc ln T2 per T1. Nah, shoot. Jadi, ya kita masukkan ini ya, kita nggak tahu. Nah, kita tahunya T1 sama T1 water, tapi T2 iron sama T2 water itu kan kita nggak tahu. Nah, harusnya T2 iron sama T2 water itu sama ya. Jadi dia mencapai kesetimbangan kalau kalau dijaga di tinggal lama gitu ya, kalau mencapai kesetimbangan. Nah, dapat tahunya dari mana dari raca energi ini gitu. Jadi dimulai masukin aja, ini udah simpel aja ya. Jadi T2-nya berapa segini, jadi akhirnya bakal segitu. Nah, kalau dimasukkan lagi berarti nanti hasilnya jadi segitu. Hmm, ya, data C iron sama C airnya nanti dapat dari tabel harus kita masih dikasih. Ya. Terus 773. What is the difference between entropies of oxygen at uh, 15 apa itu? 115 150 kilopascal and 39 degrees Celsius, and oxygen at 150 kilopascal and 337 degrees Celsius on a per unit mass basis. Nah, oke. Jadi Hmm, jadi karena di sini itu, jadi buat mengerjakan soal ini itu pakai rumus ada dua pendekatan yang harus hmm, C- C- hmm. Jadi entropi
di perbedaan entropi, atau selisih entropi antara kedua itu tuh bisa pakai dua rumus ini. Pakai rumus yang kiri sama yang kanan. Nah, bedanya itu apa? Sebenarnya kalau bedanya itu ya kalau kita pakai yang kiri, yang ini, itu berarti kita tahu nilai delta, nilai CV-nya. Kalau yang kanan berarti kita tahu nilai CV-nya. Sama juga kita pakai pendekatan aproksimasi dengan CP konstan. Nah, jadi CP-nya itu sebenarnya nggak konstan ya. CP itu bakal berubah tergantung pada suhu. Jadi CP itu harusnya harusnya CP itu harusnya CP itu bergantung pada suhu. Nah, jadi karena kita tahu CP-nya berapa, kita pakai asumsi atau aproksimasi dengan CP konstan sehingga didapat hasilnya oke kayak gitu. Terus 90 kompas turun. Terus, oke. Ya, oke. Jadi hmm, nah ini karena ya sebenarnya rumus yang awal nih dari sini ke sini itu kan sama ya kayak rumus soal yang di atas. Tapi kita nggak tahu nilai H2 sama H1-nya karena ini bukan air atau R134A itu. Karena kan ada di buku tuh datanya air sama refrigerant 134A kan. Nah, maka kenapa? Jadi gimana cara yang dapat H2 sama H1 itu pakai hubungan ini. H sama dengan CP kali T. Jadi nanti kalau delta H itu sama dengan CP kali delta T. Gitu. Terus hmm, ini di pertanyaan apa ini? Ini kayak kilojoule per kilogram. Jadi per basis massa, jadi nanti masanya dipindah ke kiri aja kayak gini. W per M, jadi nanti W kecil ya, specific word. Terus hmm, kita hitung T2-nya berapa. Pakai ini. Kalinya ada di ya. Jadi nanti CP CP-nya itu pilih di suhu 400. Sebenarnya suhu palsu kayak tebak-tebakan aja, tapi harus divalidasi pakai hasil akhirnya. Ya, jadi kita tentukan yang T2-nya itu seperti satu begini rumusnya. Nah, kayak yang ada di tabel di soal itu kan berbeda-beda ya tergantung suhunya. Nah, kita pilih tebak-tebakan kayak T-nya itu 400 kilo misalnya. Terus ternyata setelah dimasukkan ke rumus, ternyata hasilnya masih make sense ya. P2-nya itu 479. Jadi ternyata masih bisa gitu kalau misalnya T-nya itu 400 kilo Kelvin. Nah, nanti CP-nya juga sama pakai yang 400. Masukkan angkanya, hasilnya skip. Terus tinggal berfungsi. Tinggal dua. Water enters the pump of steam power plant and set to the liquid at 20 kg Pascal at a rate of 25 kg per second. Oke. Ya, jadi ini sama ya. Jadi ada air masuk ke pompa, ada perubahan pressure, oke. Terus kinetik sama potensial energinya nggak ada, reversible. Jadi pakai yang rumus awal-awal ini juga sama ya. Dia pakai kesamaan yang sama tuh cuma karena kita eh,
apa ya ini? Karena hmm, karena kita nggak dikasih tahu ya data tentang kondisi airnya itu state airnya, jadi kayak dia apakah dia superheated atau apa gitu nggak tahu. Yang dua, jadi pakai pendekatan ini, jadi pakai pendekatan H itu sama dengan P kali PPV gitu ya. Ya, jadi ini ya, A sama dengan U kali P tambah PV, terus karena knowledge enter lagi data U nya 0, jadi kayak gitu. Ya, data V nya 0 karena dia waternya incompressible, terus tinggal masukin rumusnya aja, masukin angkanya, hasilnya segini. Oke, ke 143. Jadi kalau ada pabrik pabrik susu susunya dipasteurisasi dengan ya spesifikasi segitu, terus punya efisiensi segitu. Oke. Terus dia itu masang namanya incinerator that has an effectiveness of 82%. If the cost of natural gas is segitu, determine how much energy and electric money the incinerator will save this company will per year, the annual reduction in entropy generation. Jadi generator itu maksudnya kayak ini ya, yang ini. Jadi kayak panasnya itu lebih hemat karena dialirinnya itu kayak mengular gitu. Nah, jadi buat nentuin ya, kita kan mau tahu ya, berapa banyak energi yang terhemat, disimpan, maksudnya kayak terhemat ya karena pemasangan itu. Nah, caranya itu pakai pakai neraca energi. Jadi berapa sih energi yang bisa dihemat, kan pakai ini. Jadi total energi yang dibutuhkan itu berapa ini kan, pakai ini gitu, pakai rumus ini jadinya segini. Terus ketika udah dapat berapa energi yang dibutuhkan, pakai efisiensi generatornya 82%, jadinya energi yang dihemat itu segini. Itu jadi en- bahan bakar yang dihemat itu segini. Ya ini faktor-faktor konversi aja. Kenapa banyak dia karena ada faktor konversinya. Lalu money save tinggal dikali sama biayanya berapa, terus eh, entropy reduction-nya, jadi energi yang dihemat per T. Jadi segitu. Terus tinggal dikali faktor konversi menjadi segini per tahun. Oke, udah kayak gitu. Oke, sampai sini aja buat tutor kali ini.